Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Catur Atmaji. Kali ini saya masih akan membahas mengenai analisis numerik untuk solusi persamaan. Nah, sebelumnya saya sudah membahas mengenai iterasi titik tetap dan metode Newton-Raphson. Oke, solusi persamaan yang dimaksud tentu saja masih berapa nilai X yang memenuhi fx sama dengan 0. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Newton-Raphson, di mana Newton-Raphson ini memerlukan bagaimana bentuk turunan dari fx, yaitu f aksen x. Nah, pada beberapa persoalan, f aksen x ini bisa jadi sulit dicari kalau persamaannya memang cukup kompleks, atau kalau dalam komputer, kita lebih baik kalau komputer itu biarkan saja memiliki persamaan fx, tidak perlu kita campur tangan memberikan masukan fungsi f aksen x. Sama seperti pada fixed point iteration atau iterasi titik tetap, kita sebagai pengguna harus memberikan interpretasi bagaimana bentuk fungsi gx. Nah, di sini kita harus campur tangan dengan komputer dengan memberikan fungsi f aksen x. Tentu saja akan merepotkan kita atau merepotkan komputer. Jadi harus mendefinisikan f aksen x. Nah, solusi kalau kita memang kesulitan atau tidak mau mendefinisikan f aksen x, kita mempunyai metode secant, di mana metode secant ini adalah pendekatan dari metode Newton-Raphson yang tidak perlu mendefinisikan turunan atau f aksen x. Bagaimana cara kerjanya? Nah, kita harus kembali dulu ke metode Newton-Raphson, di mana konsep dari Newton-Raphson ini adalah persamaan garis singgung, dengan sudutnya adalah nilai dari garis singgung itu sendiri. Maka, kita memerlukan satu titik x0 dengan fx0, kemudian cari garis singgungnya. Kita mau menggunakan metode Newton-Raphson ini, tapi tidak mau repot f aksen x. Bagaimana solusinya? Yaitu dengan pendekatan garis singgung itu sendiri. Kalau garis singgung itu kita sulit cari, kita punya solusinya, yaitu dengan menggunakan dua titik. Dua titik ini misalnya kita punya x0 dan x1. Kedua titik ini kalau x0 tidak sama dengan x1, bisa jadi sangat dekat. Itu sebenarnya bukan titik singgung, tapi dua buah titik potong pada kurva y sama dengan fx. Semakin dekat x1 dengan x0, maka dia akan semakin mendekati konsep dari garis singgung. Ketika x0 sama dengan x1, maka benar-benar titik itu adalah merupakan titik singgung. Nah, kalau dua itu kita pisah, maka ini seperti singgung. Dari jauh kita lihat menyinggung, meskipun dari dekat sebenarnya tidak menyinggung. Konsep berikutnya sama. Kedua titik ini kalau kita teruskan, akan berlanjut sampai x2 yang merupakan titik potong dengan sumbu x. Sama seperti sebelumnya, maka di sini adalah ada sudut beta. Kita kembalikan persamaannya, yang mana f aksen x itu adalah ini, sebenarnya di sini adalah tan beta kalau kita kembalikan ke sudutnya. Tapi yang perlu diingat adalah ini tidak sama dengan, ini adalah pendekatan saja, terutama kalau xn tidak sama dengan xn-1. Hanya pendekatan saja. Nah, maka kalau kita sudah punya pendekatan f aksen x, sebenarnya simpel saja kita kembalikan ke metode Newton-Raphson untuk menggantikan nilai f aksen x ini. Ini kita masukkan ke sini, maka kita punya analisis numerik, metode numerik untuk mencari solusi persamaan f x sama dengan 0 dengan pendekatan dari Newton-Raphson, yaitu metode secant. Bentuk akhir dari persamaan ini adalah seperti ini. Kapan berhenti? Sama seperti sebelumnya, maka dia akan berhenti ketika titik pencarian solusi itu tidak bergeser. Maka bedanya dari metode Newton-Raphson adalah kita perlu dua titik dugaan awal. Sebaiknya tidak terlalu jauh. Cukup dekat saja karena untuk mendekati titik singgung. Kemudian, sama seperti pada metode Newton-Raphson, kita harus mencari x berikutnya
dengan persamaan yang sama persis. Hanya saja ini adalah pendekatan dari f aksen xn. Untungnya adalah di sini tidak ada persamaan lain selain yang sudah kita ketahui, yaitu persamaan fx saja. Hanya persamaan fx, fx, fx. Solusi sama seperti pada metode numerik yang lain akan ditemukan ketika mencapai titik dengan toleransi error yang tertentu. Tidak ketemu sama seperti yang sebelumnya. Bisa jadi menghasilkan sama dengan 0 atau errornya itu dia tidak pernah mencapai di bawah toleransi E. Oke, sekarang kita lihat di sini. Contohnya fx sama dengan x2, x min 2 sin x. Kita tahu grafiknya seperti ini, ada 3 titik potong di sekitar 0, sekitar min 2, dan sekitar 2. Sebagai contoh kita mulai dari 2. Kita akan mencari titik potong yang paling kanan. Ketika kita hitung, tentu saja di sini akan kita punya titik x0, titik x1, fx0, dan fx1. Sebenarnya yang kita butuhkan cuma itu, tidak perlu f aksen. Persamaannya hanya satu ini. Maka x berikutnya kita bisa hitung. Set, di sini adalah x2. Maka x2 dan x1 itu yang akan kita hitung selisihnya. Kemudian kita cari x berikutnya. Ini kebetulan sudah sangat kecil, sehingga pada iterasi yang ketiga untuk mencapai x4 dia selisihnya hanya 0,001. Pada pencarian x5 dia selisihnya ini dan ini, dia pembulatannya adalah 0,000. Oke, sekarang kita lihat dengan titik awal yang berbeda. x0 nya adalah pi per 2, pi per 2 itu sekitar 1,7, kemudian 3 pi per 4 sekitar 2,3an. Ini kita pilih dalam satuan pi karena di sini ada sinusoidal. Ketika kita hitung x berikutnya, x2 nya adalah 1,817. Di mana itu? Di sini adalah titik potong dengan sumbu x. Sebenarnya sama. Cuma ini saya tunjukkan bagaimana x0 dan x1 itu berada di dua titik di antara yang mana solusinya itu di antara keduanya. Maka kalau beruntung bisa jadi langsung saja x berikutnya itu dia berada pada titik potong. Di sini dia berada dekat dengan titik potong, yaitu 1,817. Maka kita bisa duga pencarian x berikutnya, x3, yaitu kita gunakan data dari x1 dan x2, yaitu di sini dengan di sini. Titik potong berikutnya adalah di sini, yaitu ini x3. Kita lihat x3-nya ya semakin mendekati titik potong grafik yang sesungguhnya. Kalau kita lanjutkan, maka x4-nya 0,1895 sudah sangat dekat, dan seterusnya. Pada iterasi kelima, untuk mencari x6, kita dapatkan solusinya 1,895. Oke, itu contoh yang relatif mudah. Sekarang kita lihat contoh seperti pada Newton-Raphson, di mana persamaan ini tidak akan ada solusinya. Kita lihat grafiknya, tidak ada titik potong dengan sumbu x. Bagaimana metode sekan ini bekerja? Oke, misalnya kita ambil contoh x0 di min 2, x1 di sekitar min 0,5. Kita lihat ini x1-nya, x1 dan x2. Ini maksudnya x2-nya. x1 dan x2 dia akan menghasilkan x3, kemudian x4, x5, ini x5, ini x4. Maka kalau kita tarik x5-nya di sini, fx5-nya di sini, fx4-nya di sini, ketika kita tarik untuk mencari garis singgung, nah karena ini bukan garis singgung ya, karena ini hanya titik potong. Kalau di metode Newton-Raphson, dia pasti dekat dengan titik terdekatnya dengan sumbu x. Tapi kalau di metode sekan ini, karena dia bisa jadi berada di
dua titiknya itu di perseberangan. Di sebelah kanan dari titik terdekat, kita anggap misalnya di sini adalah titik terdekat dengan sumbu X, yang satu di kanan, satu di kiri. Kalau dia tidak sama, maka dia akan mendekati memotong sumbu X itu berada di sebelah yang jauh. Kita lihat grafiknya di sini, ternyata dia hampir minus 35. Kalau kita lanjut, bagaimana? Ini tentu saja kita harus tahu X7-nya. X7-nya berapa? Sampai ribuan. Kita lihat di sini skalanya dia sampai 1200. Kita kembalikan antara X7 dan X6. Seret di sini. Kita di X7, X6 di sini, X8-nya ternyata di sini. Nah, ketika kita lanjut X8 dengan X7, X9-nya ternyata di sini. Nah, X8 dan X9 dia dekat. Dia akan kembali di sekitar sini lagi untuk X10-nya. Dan seterusnya. Kuncinya ada pada setting nilai error. Kalau misalnya errornya terlalu besar, ini sebenarnya bisa jadi tidak menghasilkan nilai yang besar. Ini sudah sampai 1200, jauh dari skala dari titik-titik yang lain. Tapi kalau misalnya kita setnya E-nya itu tidak terlalu besar, misalnya katakanlah 0,1 saja, ini sudah tidak dipenuhi, sama seperti pada metode Newton-Raphson. Di grafik errornya itu dia tidak pernah mencapai toleransi error. Dia selalu di atas, bahkan pernah menjauh sampai 1200 misalnya. Nah, intinya adalah metode sekan ini dia pendekatan metode Newton-Raphson yang mana kita tidak memerlukan persamaan diferensial atau turunan. Untuk diimplementasikan dalam komputer relatif bagus karena kita sebagai pengguna hanya menentukan dugaan awal mana yang perlu digunakan oleh si metode sekan ini. Bahkan kalau kita mau lepas tangan, metode sekan ini dia bisa memilih sendiri nilai random tanpa membutuhkan turunan yang kita harus turun tangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk analisis numerik untuk pencarian solusi f(x) sama dengan 0. Kali ini dengan metode scan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.